Sup, what's up? Halo semuanya, welcome back to my channel and you are watching Oke, jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang gaji kerja paruh waktu di Singapura. Nah, kemarin kan gue ada buat video tentang biaya hidup kuliah di Singapura. Dan setelah video itu di-upload, ada beberapa orang lah yang kayak tanya-tanya gitu. So, gue memutuskan untuk membuat video ini. So, hopefully video ini bisa memberikan kalian sedikit info lah dan gambaran gitu. Oke, jadi yang pertama itu kerja sebagai waiter, kasir, atau kerjaan admin gitulah. Nah, kalau untuk kerjaan paruh waktu seperti itu, biasanya gajinya itu sekitar 7-8 dolar per jam. Nah, ini tuh emang bisa dibilang kerja paruh waktu yang paling umum gitulah, termasuk di Singapura. Mengenai kerja paruh waktu sebagai waiter, pelayan gitu, atau admin gitu, biasanya sih ketika kita cari lowongan kerja, sering banget mungkin kalian bisa menemukan lowongan yang dia hanya mencari orang Singapura doang, warga Singapura doang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pemerintah Singapura itu ada semacam aturan gitu, kayak kuota untuk mempekerjakan orang asing atau warga negara asing. Itulah sebabnya kenapa ketika kita mencari lowongan gitu, bahkan bukan untuk kerja paruh waktu ini doang sih, untuk lowongan-lowongan yang lain juga sering banget kita ketemu gitu, kayak mereka cuma mencari warga negara Singapura doang. Tapi sebenarnya sih gua rasa kita masih bisa coba-coba untuk apply sih, karena terkadang ketika kita langsung tanyakan ke orangnya tersebut, mungkin mereka juga masih mau terima. Jadi mungkin kita boleh coba aja kasih tahu dulu, oh kita tuh sebenarnya bukan warga negara sini, tapi kita tuh mau kerja paruh waktu gitu di sana. Terkadang mereka masih mau terima sih hal-hal seperti itu. Nah, tergantung juga lagi ke pemilik-pemiliknya itu sendiri. Lalu mungkin kalau misalnya kita kadang setelah kita kasih tahu bahwasannya kita bukan warga negara sana, mungkin gaji kita tuh bakal sedikit lebih rendah. Nah, tapi kembali lagi, ini tuh tergantung pemiliknya, bukan setiap pemiliknya tuh seperti itu kok. Ada yang misalnya kalau lebih baik, mereka juga gak bakal turunkan gajinya gitu, masih tetap sama bayarannya. Oke, next yang mau gue bahas itu kerja sebagai guru les di bimbel. Nah, mungkin kita sebagai pelajar gitu ketika kuliah, kerja sebagai guru bimbel itu lumayan umum juga lah dan lumayan cocok sih bisa dibilang. Dan kalau di Singapura ini gajinya tuh variatif ya bisa dibilang, tergantung sistem dari bimbel tersebut. Nah, misalnya di bimbel tempat gue kerja dulu, itu kita dibayar sekitar 11 dolar per jam. Tapi gue denger sih terakhir ini mereka tuh bayarnya tuh udah 13 dolar per jam bagi guru baru gitu. Nah, ini tuh untuk detailnya ya. Untuk detail gue kerjanya apa doang, mungkin kalian boleh cek sih video gue yang kemarin. Gue juga ada cerita sedikit di sana tentang kayak apa aja sih kerjaan gue di sana. Nah, dan mungkin juga ada bimbel yang bayarnya itu 20 dolar per jam. Nah, kenapa bayarannya ini bisa lebih tinggi? Karena sistem di bimbel itu dia bayar ke kamu tuh kalau kamu ada ngajar murid. Nah, kalau misalnya pas kamu datang gitu dan gak ada murid, berarti dia gak bakal bayar. Jadi dia bayar itu berdasarkan berapa murid sih yang kamu ngajar. Dan rate-nya itu 20 dolar per jam. Kalau misalnya di tempat bimbel gua dulu, itu mereka tuh gak hitung seperti itu ya. Mereka pokoknya kalau kalian datang kerja, ya udah dibayar itu per jam. Makanya tuh sedikit lebih rendah. Nah, jadi ada plus minusnya gitulah. Tergantung kalian itu lebih cocoknya, lebih prefer yang gimana gitu. Sebenarnya pas awal gua mau kerja di bimbel tersebut, gua pernah kayak browsing iseng-iseng gitulah dan ketemu lowongan untuk kerja di bimbel tersebut. Itu setelah gua udah mau mulai kerja sih dan ketemu lowongan itu lagi, dan gua tertarik, gua baca-baca lowongannya gitu. Dan di lowongan tersebut dia juga tulis bahwasannya mereka cuma mencari orang Singapura doang, warga negara Singapura doang gitu, atau yang udah permanent resident di sana. Nah, jadi itulah mengapa gue bilang ketika kalian misalnya mau apply suatu kerja paruh waktu, walaupun dia tulis itu hanya untuk warga negara Singapura, mungkin aja kalian masih bisa coba untuk tanya lagi, kira-kira mereka mau gak menerima kita untuk kerja di sana, walaupun kita bukan warga negara Singapura. Lalu next yang mau gue bahas itu kerja sebagai guru bimbel juga, tapi yang freelance, kita kerja sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya tuh, kalau tadi kan yang gue bahas itu kita kerjanya di sebuah bimbel gitu, jadi ada suatu les-lesan lah. Sementara kalau kita kerja freelance, kita kayak privat sendiri gitu, ke rumah-rumah muridnya gitu sendiri. Nah, untuk ngajar bimbel freelance seperti ini, kita tuh bisa dibayar sekitar 30-40 dolar per jam. Cuman untuk kerja seperti ini biasanya kita harus nyari murid sendiri lah. Dan salah satu caranya itu kita listing lewat Carousel. Carousel tuh semacam platform kayak
Bukalapak gitu sih, tapi itu yang ada di Singapura. Di Indonesia sebenarnya kalau nggak salah ada Carousel juga, tapi nggak gitu gede. Kalau di Singapura tuh lumayan gede lah istilahnya. Nah misalnya ketika kita mau cari murid gitu, kita tuh bisa pakai platform Carousel ini lah untuk buat listing kita. Nah kalau misalnya kita mau listing jasa buat ngajar privat gitu, kita harus bayar sekitar $7 per bulan gitu. Nah, platform ini sebenarnya gua sendiri juga pakai, dan gua taunya ini juga dari temen-temen gua lah yang udah ngajar freelance di sana gitu. Nah, untuk ngajar freelance ini tentu kita bisa mendapatkan bayaran yang lebih tinggi, karena kan kita gak kayak di courting lagi, gak dikurangi lagi dari pihak bimbelnya gitu. Tapi tentu kalau misalnya kita ngajar freelance sendiri, tanggung jawabnya juga lebih besar gitu. Karena kan kalau misalnya kita kerjanya di bimbel gitu, itu kan kita cuma datang ngajar doang gitu. Untuk hal-hal lain kita udah gak usah gitu pedulikan gitu. Kita pokoknya fokus ngajar doang. Tapi sementara kalau misalnya kita ngajar freelance sendiri, berarti kita harus cari murid sendiri, kita harus komunikasi dengan orang tua mereka sendiri. Habis itu kita juga tanggung jawabnya lebih besar kan kepada kita, karena ini kan kita yang personally kita ngurus semua gitu. Lalu kalau misalnya kita ngajar freelance seperti ini, mungkin pendapatan kita itu bisa sedikit kurang stabil, karena kan kita nggak tahu, misalnya muridnya itu tiba-tiba mau berhenti gitu. Nah, kalau misalnya muridnya berhenti, berarti kita harus nyari murid lagi kan, untuk misalnya mengisi slot tersebut. Nah, sehingga bisa dibilang, kalau misalnya kita kerja freelance, itu pendapatan kita mungkin kurang stabil. Ada kemungkinan lah bisa kurang stabil gitu. Dan untuk nyari murid, gak gitu mudah sih kalau misalnya kita mau cari sendiri gitu. Susah-susah gampang lah istilahnya. Jadi, that's why gue bilang, kalau misalnya kita ngajar freelance, ada kemungkinan pendapatan kita kurang stabil gitu. Mungkin kendala lain yang bakal kita hadapi itu kayak beda kurikulum gitulah. Nah, kalau misalnya kita ngajar di bimbel gitu kan, mereka udah sediakan semua materinya dan segala macam. Sementara seperti yang udah gue bilang tadi, kalau misalnya kita ngajar sendiri, itu kan kita harus persiapkan semuanya. Nah, di Singapura itu kan mereka ada kurikulum mereka sendiri. Nah, jadi mungkin perbedaan sistemnya itu bisa sedikit menjadi kendala lah. Karena kan kita tuh sekolahnya di Indo gitu, sehingga sistem kita tuh sedikit berbeda. Sebenarnya dari segi materi, misalnya kayak murid-murid SMP gitu, kurang lebih sih bisa dibilang masih sama ya, sama dengan kurikulum di Indo. Materinya tuh masih sama, cuman kan sistem sekolah mereka tuh sedikit berbeda. Mungkin itu sih yang bakal jadi sedikit kendala gitu bagi kita kalau misalnya kita mau ngajar sendiri. Tapi sebenarnya kalau untuk freelance ini kita juga bisa kok misalnya ngajar hal-hal lain. Misalnya kita mau ngajar komputer, atau misalnya kalian bisa alat musik gitu. Kalian juga bisa offer gitu kayak ngajar les alat musik gitu di sana. Nah, jadi memang kalau untuk ngajar freelance ini gak serta-merta cuma ngajar bimbel untuk pelajaran sekolah sih. Nah, next yang mau gue bahas itu menjadi teaching assistant atau asisten dosen gitu. Nah, mungkin kalau bagi kalian yang udah mengikuti channel ini beberapa saat atau udah nonton vlog-vlog gue, mungkin kalian udah tahu ya, gue juga ada ngajar di NUS gitu. Nah, kalau ngajar di NUS itu gaji kita tuh dibayar sekitar $40 per jam. Nah, ini kalau misalnya kita kerja di NUS ini memang gajinya itu tinggi, tapi tanggung jawab kita itu juga lebih tinggi. Nah, kalau jadi teaching assistant gitu, biasanya kita ngajar kayak tutorial gitulah, tutorial sebuah mata kuliah gitu. Mungkin untuk detailnya kalian juga boleh nonton video gue yang kemarin. Di situ gue ada kayak cerita lah tentang kewajiban kita sebagai teaching assistant, kayak asisten dosen gitu, apa aja sih kerjaan kita gitu. Nah, seperti yang udah gue bilang kemarin, di Singapura itu kan kalau kita kerja paruh waktu ada batasannya gitu. Jadi kita tuh dibatasi kerja cuma boleh maksimum 16 jam per minggu. Ini aturan dari pemerintah Singapura di sana. Nah, jadi dia batasi kita gitu, maksimum cuma 16 jam per minggu. Nah, kalau kita kerjanya sebagai waiter atau guru bimbel tadi yang di les-lesan gitu, nah kita itu kan bisa maksimalkan jam kerja kita. Kita bisa kerja sampai totalnya itu 16 jam. Nah, sementara kalau misalnya jadi asisten dosen gitu, kita itu biasanya umumnya itu gak sebanyak itu jam kerja kita. Palingan per minggu tuh kira-kira cuma sekitar 4 jam per minggu. Nah, jadi itu kan tersisa masih banyak waktu gitu, masih ada 12 jam yang kita bisa pakai untuk kerja. Nah, jadi total jam kerjanya tuh gak gitu banyak lah. Nah, jadi kalau misalnya kalian benar-benar mau maksimalkan 16 jam itu, kalau misalnya udah jadi asisten dosen juga bakal cari kerjaan lain lagi sih untuk mengisi jam-jam yang masih tersisa itu. Lalu kayak untuk misalnya jadi asisten dosen itu, sepertinya sih cuma ada di Fakultas Komputer NUS sih, karena cuma Fakultas Komputer NUS yang ada mempekerjakan muridnya gitu. Sementara di fakultas lain atau universitas lain, kayaknya mereka tidak hire dari murid-murid S1 gitu. Jadi kalau di fakultas lain atau kayak di universitas lain gitu, seperti NTU, biasanya sih yang jadi asisten dosen itu dari kalangan murid-murid S2. Mereka tuh biasa
mempekerjakan murid-murid S1 seperti gua gitulah. Nah, untuk penjelasan lebih detail lagi mengenai kerjaan sebagai teaching assistant ini, nanti kalian boleh ceklah video gua yang kemarin. Gua bakal taruh linknya juga di deskripsi video ini. Oke, jadi gua rasa itu doang yang mau gua share di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas lah setelah video biaya hidup kemarin. Thank you banget semua yang udah nonton sampai akhir video ini. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.